Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, kita akan berdiskusi mengenai novelty dalam penelitian ya. Mengapa dan bagaimana cara menemukan novelty itu. Novelty kalau kita bahasa Indonesia kan itu keterbaruan ya. Jadi dalam penelitian itu harus ada keterbaruannya dari penelitian sebelumnya. Nah, terkadang saat melihat skripsi mahasiswa khususnya dan beberapa penelitian, entah itu jurnal ataupun tesis, terkadang itu hanya merupakan satu pengulangan dari penelitian sebelumnya. Nah, penelitian semacam ini sejujurnya kurang menarik ya, dan cenderung dangkal karena merupakan pengulangan saja. Nah, kebanyakan di dalam penelitian mahasiswa khususnya sarjana itu merupakan pengulangan ya. Jadi terkesan kurang menarik dan pembahasan yang sangat dangkal ya, sehingga kurang memberikan satu metode pemecahan masalah yang baru. Akhirnya penelitian tersebut tidak bisa diaplikasikan, dan penelitian itu hanya sekedar penghias perpustakaan. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang dalam penelitian ini memunculkan satu novelty atau keterbaruan. Nah, novelty ini pada dasarnya merupakan unsur originalitas penelitian kita. Meskipun misalnya sejenis dengan penelitian terdahulu, tapi tentu penelitian kita ini ada unsur keterbaruan atau originalitas atau pembeda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Ya, artinya menemukan apa yang belum ditemukan oleh orang lain. Kita bisa menemukan celah baru penelitian, masalah baru, dan metode baru dari sekian banyak penelitian yang sudah dilakukan. Nah, pada dasarnya seperti itu, sehingga tentu akan mencegah plagiarisme. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sekilas mengenai novelty. Nah, sekarang mengapa novelty ini atau keterbaruan ini penting? Ya, karena pada dasarnya tujuan dari sebuah penelitian adalah memberikan suatu pemecahan masalah yang baik. Suatu penelitian yang hanya berulang ya, yang hanya mengulang dari penelitian sebelumnya, generasi sebelumnya, periode-periode sebelumnya, sebenarnya minim manfaat. Akhirnya penelitian semacam ini ya tadi seperti saya katakan akan hanya terpajang di dalam perpustakaan, hanya penghias lemari perpustakaan saja. Nah, sehingga ini sangat penting sekali. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan novelty? Menemukan novelty itu memang agak sulit ya, perlu ketelitian dan harus telaten. Ibaratnya kita mencari jarum dari tumpukan jerami atau di tengah bebatuan gitu ya. Nah, ini tidak mudah, tapi bisa kok kita menemukan itu. Ada pola dan metode tertentu bagaimana agar kita bisa menemukan keterbaruan dalam penelitian kita. Dalam upaya menemukan novelty ini, kita perlu adanya riset gap ya. Nah, riset gap ini ya, atau gap penelitian ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman boleh cek kembali di video-video saya sebelumnya mengenai gap penelitian. Artinya perlu diketahui ya, apakah ada celah penelitian dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan suatu pertentangan
pada hasil-hasil riset yang sudah dilakukan, atau pada hasil-hasil riset terdahulu, ya, apakah ada pertentangan. Nah, kita bisa cari di sana, ya. Mungkin secara umum seperti itu, ya. Kenapa novelty dalam penelitian ini penting dan bagaimana menemukan novelty itu. Nah, itu saja. Nanti kita akan lanjut kembali mengenai novelty ini lebih teknis, bagaimana menemukan keterbaruan dalam penelitian dan tips-tipsnya seperti apa. Maka dari itu, nantikan terus channel ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.